Bab 256 Cabang Doki 3. Apa maksudnya perbedaan perlakuan ini? Murid-murid kelas ungu bukanlah orang bodoh. Keterampilan luar biasa yang ditunjukkan Shen Yanxiao di lapangan tembak sebelumnya benar-benar dapat mengalahkan mereka semua. Tentu saja, mata Xie Yun tidak akan lepas dari bibit yang bagus seperti itu. Apa yang aneh tentang itu? Atau apakah kamu pikir kamu juga bisa mendapatkan perhatian dari mentor Xie Yun? Simpan saja, kecuali kamu memiliki keterampilan yang sama seperti Xiao Yan. Kalau tidak, bersikaplah baik dan dengarkan ceramahnya. Beberapa siswa merasa iri, tetapi mereka juga sangat jelas tentang seberapa besar kesenjangan antara mereka dan Xiao Yan. Mereka mungkin siswa yang berada di kelas yang sama, namun jarak antara mereka dan Xiao Yan seperti jurang yang tidak dapat diseberangi. Cabang Doki dan cabang sihir berjarak sekitar setengah jam berjalan kaki dari sekolah Roland Suci. Xie Yun dan Shen Yanxiao duduk bersama di kereta kuda eksklusif. Keempat kuda api merah itu berlari kencang dengan liar, mencapai tujuan mereka dalam waktu kurang dari 15 menit. Kedua cabang itu berdiri tegak berdampingan dan tampak jauh lebih besar daripada cabang-cabang di sekolah Holy Roland. Para siswa yang belum menembus peringkat 6 Doki dan sihir dibagi menjadi dua arah. Dan jumlah orang di masing-masing dari dua cabang itu tentu saja jauh lebih tinggi daripada cabang penyihir yang diketahui memiliki banyak siswa. Kursus-kursus di cabang Doki dan sihir berbeda dari cabang-cabang utama. Mereka memiliki kelas sepanjang hari, dan di sore hari, mereka mengadakan latihan sungguhan. Xie Yun menuntun Shen Yanxiao ke dalam cabang Doki. Bahkan tidak ada bayangan seorang siswa pun yang terlihat di jalan-jalan di seluruh cabang. Shen Yanxiao diam-diam mengikuti di belakang Xie Yun, berjalan ke jalan pendek. Dari jalan yang kosong, mereka tiba di lapangan latihan terbuka. Ada 12 lapangan latihan di cabang Doki dan setiap tempat dapat menampung ribuan orang. Dan hari ini, ujian Doki sedang diadakan. Setiap tempat memiliki 10 batu uji yang dipinjamkan oleh sekolah Roland Suci. Xie Yun berdiri di pintu masuk lapangan latihan sambil menyaksikan para siswa saling berkompetisi dalam latihan mereka. Para siswa ini umumnya berusia sekitar 15 tahun. Beberapa dari mereka akan segera menembus peringkat 6 Doki dan mereka akan pindah dari cabang Doki ke cabang utama sekolah Roland Suci setelah memilih satu dari 3 profesi untuk dikultivasikan. Dibandingkan dengan cabang utama di sekolah Roland Suci, usia para siswa di sini masih muda. Meski begitu, Shen Yanxiao masih lebih muda dari mereka. Dan murid yang jelas lebih muda ini telah melampaui peringkat 6 Doki. Tidak hanya itu, dia juga telah menunjukkan bakat hebat dalam memanah. Di sisi lain, para murid ini masih berjuang di cabang Doki. Siapa yang ada di bawah yang lain terlihat jelas hanya dengan pandangan sekilas. Mentor yang bertugas di lapangan latihan segera menyadari keberadaan Xie Yun. Mentor itu menyerahkan tugasnya kepada rekan-rekannya lalu berjalan ke arah Xie Yun. Presiden Xie Yun, apa yang Anda lakukan di sini? Sang mentor tersenyum menatap Xie Yun dan bertanya. Sang mentor hanyalah seorang mentor biasa dari cabang Doki, tidak seperti Xie Yun yang merupakan presiden cabang utama. Xie Yun menjawab, saya di sini untuk mengirim sesuatu kepada presiden cabang. Ngomong-ngomong, bawa siswa ini ke sini dan uji Dokinya. Semua batu uji sekolah Roland Suci dipinjamkan ke cabang Doki dan cabang sihir. Jadi, Xie Yun berhak menuntut hal tersebut. Setelah mendengar perkataan Xie Yun, barulah sang mentor memperhatikan Shen Yanxiao yang berdiri di sampingnya. Perawakan Shen Yanxiao sangat mungil, bahunya yang kurus tampak tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur, dan tidak ada ekspresi di wajah mungilnya. Tidak peduli bagaimana mentor itu memandangnya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa yang dapat membuat Xie Yun membawanya secara pribadi. Bab 257 Pemanah Tingkat 8 1. Siswa ini benar-benar ingin masuk ke cabang Doki. Anak kecil di depannya ini setidaknya berusia sekitar 13 tahun. Untuk menjadi siswa cabang Doki, seseorang harus berusia setidaknya 12 tahun. Meskipun dianggap agak terlambat untuk masuk pada usia 13 tahun, itu bukan hal yang mustahil. Xie Yun sedikit terkejut sejenak. Jelas, mentor ini salah mengira bahwa Shen Yanxiao adalah seseorang yang ingin menjadi murid baru cabang Doki. Xie Yun tidak dapat menahan tawa. Memang, di usia Shen Yanxiao, dia adalah yang termuda di antara semua siswa di cabang pemanah,
dapat dikatakan juga bahwa tidak ada orang yang lebih muda darinya di seluruh sekolah Roland Suci. Jadi, bagi mentor untuk memiliki kesalahpahaman semacam ini dianggap normal. Tidak, dia sudah menjadi murid cabang pemanah, kata Xie Yun. Sang mentor terkejut, melihat Shen Yanxiao yang masih muda. Usianya masih sangat muda dan sudah menembus peringkat 6 dan benar-benar menjadi pemanah. Bakat macam apa ini? Tidak heran Xie Yun secara pribadi membawa murid itu. Guide Sky, jika Anda ingat, seseorang harus mencapai peringkat 6 Doki terlebih dahulu sebelum dapat memilih jalur atau profesi Doki. Sama halnya dengan kultivasi sihir. Pria kecil yang luar biasa. Sang mentor berseru, "No, Feld B, Jendot C Om." Melihat Shen Yanxiao di depannya, dia memikirkan siswa berusia 14 hingga 15 tahun yang masih berjuang untuk menerobos dari peringkat 5. Mentor itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali kesenjangan antara anak di depannya dan siswa-siswa itu. Tidak seorang pun dapat membayangkan kesenjangan antara orang berbakat dan orang biasa. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya. Sebelumnya, dia tidak banyak berpikir tentang peringkatnya dalam Doki dan sihir. Baru setelah dia memasuki sekolah Roland Suci, dia menyadari bahwa di usianya saat ini, semua pencapaiannya yang sukses dianggap sangat mengejutkan. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Bawa dia dan biarkan dia mengikuti ujian. Aku akan mencari Ling Xiao dulu. Xie Yun lalu menepuk bahu Shen Yanxiao. Shen Yanxiao merasa sangat bangga menerima pujian seperti itu. Bagaimanapun, anak ini ditemukan olehnya secara pribadi. Setelah Xie Yun menyerahkan Shen Yanxiao kepada mentornya, dia kemudian pergi mencari kepala cabang Doki untuk menangani beberapa urusan. Kamu bisa memanggilku Fang Xi. Tetaplah di sampingku dan ikuti aku sampai ke garis depan. Fang Xi menatap Shen Yanxiao. Jika menyangkut siswa berprestasi dari sekolah Roland Suci, dia akan memperlakukan mereka dengan lebih sopan. Baiklah, Shen Yanxiao dengan patuh berjalan ke sisi Fang Xi dan bersama-sama mereka memasuki lapangan latihan yang penuh dengan orang. Sekelompok siswa yang sedang menunggu untuk menguji Doki mereka telah memperhatikan penampilan Shen Yanxiao. Mereka hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu saat mengikuti sosok Shen Yanxiao. Fang Xi membawa Shen Yanxiao ke batu pengujian, dan pada saat yang sama, di depan batu itu, ada siswa lain yang sedang menguji Dokinya. Dan entah itu suatu kebetulan atau tidak, sayangnya siswa itu tak lain adalah seseorang yang dikenal Shen Yanxiao. Shen Jiawei berdiri dengan gugup di depan batu ujian. Ia menatap ke arah Fang Xi dengan mata penuh harap. Fang Xi mengangguk untuk melanjutkan. Sambil menelan ludah, ia meletakkan tangannya di batu ujian. Hasil ujian tahun lalunya adalah ia berada di peringkat keempat dalam Doki. Mudah-mudahan setelah 6 bulan berlatih ia akhirnya bisa naik ke peringkat 5. Lapisan tipis cahaya putih terpancar dari atas batu uji. Shen Jiawei menjadi semakin gugup saat ia terus mengamati lapisan baru yang tumpang tindih dengan lapisan sebelumnya. Setiap lapisan cahaya putih mewakili peringkat. Pengujian hanya berhenti ketika 5 lapisan cahaya putih terbentuk di atas batu uji. Wajah Shen Jiawei menunjukkan senyum yang menyenangkan. Lumayan, bisa menembus peringkat hanya dalam waktu setengah tahun. Kalau kamu terus melakukan apa yang kamu lakukan, maka hanya dalam waktu 1 tahun lagi, kamu akan bisa menembus peringkat 6. Fang Xi merasa puas dengan hasil Shen Jiawei. Bakat Shen Jiawei cukup bagus, bagi seorang anak berusia 14 tahun untuk menembus peringkat 5, bukan tidak mungkin baginya pada usia 15 tahun untuk menembus peringkat ke-6 dan pindah ke cabang utama profesi Doki yang diinginkannya. Shen Jiawei segera berdiri tegak sementara siswa di sekitarnya mulai memujinya. Bab 258 Pemanah Tingkat 8, 2. Dia baru memasuki cabang Doki selama 1 atau 2 tahun. Baginya untuk mencapai level ini, wajar saja jika bakatnya tidak dianggap lemah. Apa yang terjadi di Gua Burung Vermilion sebelumnya merupakan pukulan telak bagi Shen Jiawei. Hanya dengan berpikir bahwa dia, yang telah mencapai peringkat 4 dalam Doki, secara tak terduga dikalahkan oleh tangan sampah Shen Yanxiao, dia akan merasa sangat malu bahkan sampai hari ini. Itu benar-benar telah merusak harga dirinya. Tapi bagaimana jika bajingan itu mendapatkan burung Vermilion? Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun sihir atau Doki di tubuhnya. Meskipun kakek telah mengirimnya ke cabang farmasi, siapa yang tidak tahu bahwa untuk menjadi apoteker hebat, seseorang harus mulai menyerap pengetahuan farmasi di usia muda agar bisa sukses dalam profesi itu.
Tidak mungkin bagi si idiot itu untuk menjadi apoteker hebat. Di sisi lain, dia akan segera dapat menembus peringkat 6. Masa depannya tidak terbatas. Dia tidak percaya bahwa dengan hanya bergantung pada burung vermilion, Shen Yanxiao dapat sepenuhnya menekannya. Semakin Shen Jiawei memikirkan masa depannya yang cerah, semakin tampak kemenangan penampilannya. Puff, tiba-tiba terdengar tawa kecil. Shen Jiawei mengerutkan kening saat dia mencari sumber tawa. Suara tawa itu datang dari arah seorang anak laki-laki. Shen Jiawei mengernyitkan alisnya. Kepala anak laki-laki itu sangat kecil dan tubuhnya juga sangat kurus. Ketika dia berdiri seperti itu di samping Fang Xi, semua orang dapat dengan mudah mengabaikan keberadaannya. Beranikah dia menertawakannya? Shen Jiawei langsung mendengus dingin. Menurutnya, lawannya jelas lebih muda darinya. Kekuatannya di antara rekan-rekannya yang seusia dengannya sudah dianggap luar biasa. Jadi si kecil ini jelas bukan lawannya. Apa yang kau tertawakan? Seru Shen Jiawei dengan tidak senang. Shen Yanxiao menatap Shen Jiawei yang tidak ditemuinya selama beberapa bulan, matanya memancarkan kilatan buruk. Setelah beberapa waktu tidak melihatnya, sikap anak laki-laki ini tidak berubah sama sekali. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tertawa. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Ekspresi puas diri Shen Jiawei beberapa saat yang lalu terlalu kentara. Menjadi peringkat 5 saja sudah cukup untuk membuatnya begitu puas diri, bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya lucu. Kau, Shen Jiawei menatap Shen Yanxiao dengan tajam. Jika bukan karena kehadiran Fang Xi, dia pasti sudah lama memberi pelajaran buruk pada si idiot ini. Aku tidak mengizinkan keributan di sini. Dahi Fang Xi sedikit mengernyit. Dia tidak ingin terjadi konflik antara muridnya dan murid pemanah. Shen Jiawei diam-diam mengatupkan giginya dan menahan diri. Dia memutuskan untuk mengingat penampilan bocah nakal ini. Dia pasti akan menemukannya di cabang lain hari dan menghajarnya habis-habisan. Shen Yanxiao masih tersenyum diam-diam. Dia hampir bisa menebak apa yang dipikirkan Shen Jiawei. Dengan kekuatannya saat ini, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Xiao Yan, pergilah dan uji douqimu terlebih dahulu. Fang Xi merasa sakit kepala. Melihat kebencian di mata Shen Jiawei, dia merasa sangat tidak berdaya. Meskipun bakat Shen Jiawei bagus, tetapi pria kecil di sampingnya ini adalah makhluk abnormal yang telah menembus peringkat ke-6 dan menjadi pemanah di usia 13 tahun. Fang Xi ingin agar ujian Shen Yanxiao segera berakhir dan menyerahkannya lagi kepada Xie Yun. Dia tidak ingin melihat konflik antara Shen Yanxiao dan Shen Jiawei semakin memburuk. Lagi pula, dia tidak ingin melihat muridnya dikalahkan oleh si jenius dari cabang pemanah karena ketidaktahuannya. Xiao Yan, Shen Jiawei diam-diam mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Nama ini dan Shen Yanxiao, si tukang sampah itu, agak mirip. Itu membuatnya secara tidak sadar mengasosiasikannya dengan si idiot itu. Bab 259 Pemanah Tingkat 8-3. Shen Yanxiao tersenyum dan melangkah maju, dia tidak punya waktu untuk menemani bocah nakal ini dan mengganggu orang lain. Berdiri di depan batu tinggi, jari-jari ramping Shen Yanxiao perlahan terangkat. Dia perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya di atas batu uji. Shen Jiawei menatap tajam ke arah batu ujian, ingin melihat sejauh mana bocah nakal ini telah mencapai kultivasinya. Akan tetapi, saat batu uji menghasilkan perubahan, dagu Shen Jiawei membentur tanah dengan suara keras. Batu ujian yang tinggi itu tidak memancarkan douqi putih yang sama, melainkan memancarkan lingkaran cahaya merah mengilap. Douqi merah, itulah simbol menjadi seorang pemanah. Shen Jiawei tidak pernah menyangka bahwa orang yang lebih muda darinya ini benar-benar berhasil mencapai peringkat 6 dan sekarang menjadi pemanah. Berapa usianya? 13 atau 14 tahun. Di usia mudanya, dia benar-benar telah menjadi seorang pemanah. Ekspresi Shen Jiawei menjadi terdistorsi, mengingat apa yang dipikirkannya beberapa saat yang lalu membuatnya merasa sangat malu. Untuk menjadi pemanah, seseorang harus memiliki kekuatan douqi tingkat 6. Saat ini, ia masih berada di tingkat ke-5 dan masih membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi untuk naik ke tingkat ke-6. Dia benar-benar ingin membuat masalah pada seorang pemanah. Ini hanya candaan. Cahaya merah tidak berhenti menyebar. Setelah lapisan pertama cahaya merah stabil, lapisan luar lingkaran merah meningkat sekali lagi. Setelah memilih sebuah profesi, setiap lapisan halo mewakili tingkatan kekuatan mereka dalam profesi yang dipilih. Lapisan cahaya merah meningkat pesat, seolah tidak ada habisnya.
Seluruh lapangan latihan menjadi sunyi senyap. Semua murid terpaku pada cahaya merah yang menyilaukan itu. 1 lapisan, 2 lapisan, 3, 4. Saat lapisan halo meningkat, semua orang di sekitarnya menghirup napas dingin. Bahkan Fang Xi hampir pingsan saat melihat ada 6 lapisan halo di atas batu itu. 6 lapisan halo, yang melambangkan pemanah peringkat 6. Seorang pemanah di peringkat ke-6 telah melampaui level pemanah percobaan dan sebagian besar pemanah utama, dan hampir bisa menjadi pemanah menengah kapan saja. Seorang pemanah menengah berusia 13 tahun. Fang Xi merasa dia hanya bermimpi. Namun, cahaya merah menyilaukan yang tampaknya berhenti di lapisan ke-6 itu sebenarnya terus meningkat. Ketika lapisan ke-7 halo mulai mekar, pada saat itu, Fang Xi merasa seperti menjadi gila. Akhirnya, cahaya merah itu membentuk 8 lapisan halo, dan baru saat itulah ia berhenti menyebar. Akan tetapi, semua orang yang hadir tercengang oleh pemandangan itu. Pemanah peringkat 8, hanya 1 langkah lagi dari level pemanah senior. Siapa yang tahu kapan orang kecil di hadapan mereka ini akan dipromosikan dari tingkat menengah ke pemanah senior. Pemanah senior, banyak mentor di seluruh cabang Doqi hanya berada di level pemanah tingkat lanjut. Mereka takut tidak akan lama lagi sebelum iblis kecil ini melampaui para mentornya. Yang lebih menakutkan adalah dia masih muda. Fang Xi benar-benar tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, masih ada jejak keterkejutan di matanya saat dia menatap tajam ke arah sosok Shen Yanxiao. Anak ini bukan seorang jenius, dia hanya makhluk yang menyimpang. Pemanah menengah berusia 13 tahun, jika informasi ini menyebar, ditakutkan akan membuat banyak orang takut. Di sampingnya, wajah Shen Jiawei sangat tidak sedap dipandang, sama sekali berbeda dari penampilannya yang penuh kebanggaan. Kepercayaan dirinya hancur menjadi debu saat melihat 8 lapisan lingkaran merah terbentuk di atas batu itu. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bangga dengan kekuatannya sendiri, namun semua itu lenyap saat melihat orang yang lebih muda darinya ini sudah menjadi pemanah peringkat 8. Bakat ini, bahkan jenius yang dikenal dari generasi muda klan burung Vermilion, Shen Yifeng, tidak dapat dibandingkan. Bab 260 membuka kasino, 1. Seorang pemanah peringkat 8 yang tiba-tiba muncul di cabang Doqi langsung membuat sekelompok siswa berseru. Semua mata tertuju pada Shen Yanxiao, dan banyak siswa mulai bertanya satu sama lain apakah ada yang pernah melihat orang itu sebelumnya. Saya baru saja mendengar mentor Fang Xi berbicara dengan mentor lain beberapa saat yang lalu dan mentor lainnya mengatakan bahwa orang ini bukanlah murid cabang Doqi kita, melainkan murid cabang pemanah. Seorang murid yang masih berdiri di pintu masuk beberapa saat yang lalu segera memberitahu teman-temannya tentang berita yang didengarnya. Dia benar-benar seorang pemanah. Semua murid terdiam. Ujian masuk sekolah Holy Roland sama sekali tidak mudah. Bahkan jika mereka telah menembus peringkat 6, tetap saja tidak ada jaminan bahwa semua orang akan berhasil masuk ke sekolah Holy Roland. Dia terlihat jauh lebih kecil dari kita. Sekelompok siswa menatap Shen Yanxiao, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa anak kecil yang biasa-biasa saja itu benar-benar seorang pemanah yang jenius. Namun faktanya ada di depan mata mereka. Sekalipun mereka tidak ingin percaya, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan yang sebenarnya. Rasa ingin tahu yang dimiliki murid-murid cabang Doqi ketika mereka melihat Shen Yanxiao sebelumnya telah tergantikan dengan pemujaan fanatik. Sebagai seseorang yang berkultivasi dalam Doqi, banyak dari mereka telah menetapkan tujuan untuk menjadi pemanah. Shen Yanxiao hampir dapat mencapai puncak pemanah menengah ketika dia lebih muda dari mereka. Ini adalah kecepatan yang tidak akan pernah dapat mereka kejar. Sejak saat itu, nama Xiao Yan akan terpatri kuat di benak para siswa tersebut. Para siswa yang ingin menjadi pemanah akan menjadikan Xiao Yan sebagai tujuan mereka. Dan situasi seperti itu benar-benar di luar dugaan Shen Yanxiao. Fang Xi menghela napas dalam-dalam sebelum segera membiarkan mentor lain menenangkan suasana hati para siswa. Ia kemudian membawa Shen Yanxiao dan meninggalkan lapangan latihan setelahnya. Dia ingin sekali memberitahu Xie Yun hasil tesnya. Ketika Xie Yun kembali dari urusannya dengan Ling Xiao dan mendengar kata-kata Fang Xi, dia menatap Shen Yanxiao dan wajahnya berubah dari heran menjadi ekspresi sangat senang. Visinya memang benar, mampu naik pangkat dari seorang pemula menjadi pemanah tingkat menengah dalam waktu singkat 1 bulan,
bakat seperti itu, bahkan Meng Yijun yang merupakan puncak dari cabang pemanah tidak dapat dibandingkan. Anak baik, teruslah bekerja keras dan mungkin 6 bulan kemudian, kamu bisa mendapatkan tempat di tim pemanah untuk berkompetisi dalam kompetisi. Xie Yun menepuk bahu Shen Yanxiao. Dia optimis tentang masa depan anak itu. Shen Yanxiao tentu saja tahu apa yang dibicarakan Xie Yun, dan itulah yang ingin dicapainya. Dalam perjalanan pulang, Shen Yanxiao diam-diam memulai percakapan dengan Xiu. Dengan kemampuanmu saat ini, baik Doqi maupun sihir hanya dapat mencapai puncak level menengah. Jika kau ingin mencapai puncak dengan cepat, kau harus membuka lapisan ketiga segel itu. Xiu merasa puas dengan pertumbuhan Shen Yanxiao, tetapi tetap saja, keberadaan segel itu juga merupakan cacat fatal. Melepas 2 lapisan segel hanya akan membuat kekuatannya meningkat sampai batas tertentu. Jika dia mencoba meningkatkan levelnya lebih jauh, lapisan ketiga segel akan menekan kekuatannya. Ini benar-benar situasi yang tidak tertahankan. Sebaiknya kau tanyakan pada teman-temanmu, mungkin mereka punya caranya. Meskipun dia ingin lebih banyak membantu Shen Yanxiao, kemampuannya saat ini tidak memungkinkannya dan hanya sebatas berada di sisi Shen Yanxiao.